Terima kasih atas kesempatan diberikan bagi saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Bank Indonesia. Pertama, pendahuluan latar belakang. Setiap perguruan tinggi memiliki berbagai jenis beasiswa yang diperoleh dari pemerintah ataupun dari instansi tertentu dengan ketentuan yang berbeda-beda. Beasiswa ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk memperingankan biaya yang dikeluarkan dari orang tua. Program bantuan yang diberikan berupa PPA, peningkatan prestasi akademik, bidik misi, dan KIP. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat multimodel pada sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa di Bank Indonesia. Yang kedua, bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa di Bank Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara membuat model sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa di Bank Indonesia. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan fungsi multiple attribute decision making atau FM dan simple additive weighting atau SAW untuk menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa berdasarkan bobot dan kriteria yang sudah ditentukan. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diambil antara lain, diharapkan sistem ini dapat membantu pihak universitas untuk menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa berdasarkan bobot dan kriteria yang sudah ditentukan dengan tepat. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. Bab 2, teori penunjang meliputi kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu. Bab 3, metodologi penelitian meliputi model proses penelitian dan perancangan sistem. Bab 4, hasil dan pembahasan meliputi hasil perancangan dan pembahasan. Bab 5, penutup meliputi kesimpulan dan saran. Landasan teori. Kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Kajian teoritis. Data adalah sebuah rekaman dari fakta-fakta, konsep atau instruksi pada media penyimpanan untuk komunikasi perolehan dan pemrosesan dengan cara otomatis dan presentasi sebagai informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Yang kedua, sistem. Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem informasi. Menurut Scherzinger, Jackson, dan Burt, sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dari setiap informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis serta aplikasi yang digunakan melalui perangkat lunak.
database, dan bahkan proses manual yang terkait. Yang ketiga, website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi, data teks, data gambar, diam atau gerak, dan animasi suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Yang keempat, bidik misi. Bidik misi adalah suatu program bantuan biaya pendidikan yang diberikan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 kemarin kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu serta ekonomi secara aktif dalam kehidupan kampus. Beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan. Kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras. Pertama, prosesor Intel Atom CPU N550/1150 GHz, memori 2 GB, harddisk 320 GB, monitor resolusi 1024x600 pixel, mouse dan keyboard standar. Itulah proposal saya. Sekian dan terima kasih.